sini saya akan membahas tugas UAS Ilmu Sosial Dasar. Pengertian masalah sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang mengganggu kestabilan sosial, mempengaruhi kualitas hidup individu atau kelompok, dan seringkali memerlukan perhatian atau solusi untuk memperbaikinya. Beberapa masalah sosial antara lain yang pertama, kemiskinan, yang kedua, pengangguran, yang ketiga, kesenjangan ekonomi, yang keempat, keterbatasan akses pendidikan, yang kelima, diskriminasi dan intoleransi, yang keenam, kerusakan lingkungan, yang ketujuh, masalah kesehatan, dan yang kedelapan, kriminalitas. Berikut beberapa faktor penyebab kemiskinan, antara lain yang pertama, pendidikan yang terbatas, yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi, yang ketiga, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, yang keempat, krisis ekonomi, yang kelima, pekerjaan yang tidak layak, dan yang keenam, kebijakan pemerintah. Beberapa faktor penyebab pengangguran antara lain yang pertama, kurangnya kualifikasi, yang kedua, krisis ekonomi, yang ketiga, perubahan teknologi, yang keempat, pertumbuhan penduduk yang cepat, yang kelima, kurangnya investasi, dan yang keenam, perubahan dalam permintaan pasar. Berikut dampak dari kesenjangan ekonomi meliputi yang pertama, ketidaksetaraan akses, yang kedua, peningkatan ketegangan sosial, yang ketiga, penyebaran kemiskinan, yang keempat, pembatasan mobilitas sosial, dan yang kelima, kurangnya investasi dan infrastruktur sosial. Faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan antara lain yang pertama, kemiskinan, yang kedua, kurangnya infrastruktur, yang ketiga, diskriminasi sosial, yang keempat, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, yang kelima, kurangnya kebijakan pemerintah, yang keenam, keterbatasan teknologi, yang ketujuh, budaya dan sosial. Berikut beberapa bentuk diskriminasi dan intoleransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskriminasi rasial, yang kedua, diskriminasi gender, yang ketiga, diskriminasi agama, yang keempat, diskriminasi sosial ekonomi, yang kelima, diskriminasi usia, yang keenam, diskriminasi disabilitas, dan yang ketujuh, diskriminasi intoleransi terhadap perbedaan. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan antara lain yang pertama, deforestasi, yang kedua, polusi udara, yang ketiga, polusi air, yang keempat, perubahan iklim, yang kelima, pengurukan laut, yang keenam, pencemaran tanah, dan yang ketujuh, kehilangan keanekaragaman hayati. Berikut beberapa masalah kesehatan. Yang pertama, penyakit menular, yang kedua, penyakit tidak menular, yang ketiga, kurangnya akses kesehatan, yang keempat, gizi buruk, yang kelima, penyakit mental, yang keenam, vaksinasi yang tidak merata, yang ketujuh, obesitas, yang kedelapan, kesehatan reproduksi, dan yang kesembilan, penyakit lingkungan. Penyebab kriminalitas meliputi yang pertama, kemiskinan, yang kedua, kurangnya pendidikan, yang ketiga, penyalahgunaan narkoba, yang keempat, lingkungan sosial yang buruk, yang kelima, pengangguran, yang keenam, kurangnya penegakan hukum, dan yang ketujuh, gangguan mental atau emosional. Pengertian mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial, baik ke atas atau naik, atau ke bawah turun. Mobilitas sosial mencerminkan perubahan dalam status sosial atau ekonomi seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, yang pertama, pendidikan, yang kedua, ekonomi, yang ketiga, lingkungan sosial, dan yang keempat, kebijakan pemerintah. Pengertian perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial, pola perilaku, atau hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa bersifat cepat atau lambat, dan bisa disebabkan oleh beberapa faktor internal atau eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yang pertama, perubahan teknologi, yang kedua, globalisasi, yang ketiga, perubahan ekonomi, dan yang keempat, perubahan politik. Beberapa
teori perubahan sosial yang pertama, teori evolusi sosial, yang kedua, teori konflik, yang ketiga, teori fungsionalisme, yang keempat, teori modernisasi, yang kelima, teori dependensi, dan yang keenam, teori siklus sosial. Beberapa aspek perubahan sosial di era globalisasi meliputi yang pertama, pertukaran budaya, yang kedua, penyebaran teknologi, yang ketiga, peningkatan keterhubungan ekonomi, yang keempat, perubahan pola kerja, yang kelima, perubahan struktur keluarga, yang keenam, peningkatan urbanisasi, yang ketujuh, peningkatan kesadaran lingkungan, yang kedelapan, perubahan nilai dan norma sosial, yang kesembilan, konflik sosial, dan yang kesepuluh, perubahan dalam pendidikan. 10 aspek mobilitas sosial di era globalisasi. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, teknologi dan informasi, yang ketiga, pekerjaan dan karir, yang keempat, kewirausahaan, yang kelima, perdagangan internasional, yang keenam, mobilitas geografis, yang ketujuh, kebijakan pemerintah, yang kedelapan, kelas sosial dan kapitalisme, yang kesembilan, globalisasi budaya, yang kesepuluh, jaringan dan koneksi global. Pengaruh positif dan pengaruh negatif media sosial dan teknologi. Yang pertama, pengaruh positif, yang meningkatkan komunikasi, yang kedua, akses informasi, yang ketiga, peningkatan kesadaran sosial, dan yang keempat, peluang bisnis. Pengaruh negatif yang pertama, kecanduan, yang kedua, penyebaran berita hoaks, yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi, dan yang keempat, isolasi sosial. Prinsip utama ajaran sosial gereja dalam masyarakat. Yang pertama, kehormatan manusia, yang kedua, keadilan sosial, yang ketiga, solidaritas, yang keempat, subsidiaritas, yang kelima, keberagaman dan persatuan, yang keenam, kepedulian terhadap lingkungan. Abstrak dari makalah. Pengaruh modernisasi terhadap keterlibatan orang muda Katolik dalam kegiatan gereja tahun 2024. Modernisasi sebagai proses perubahan sosial yang mencakup perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan budaya, mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari modernisasi terhadap partisipasi orang muda dalam kegiatan keagamaan, termasuk dalam hal ibadat, pelayanan, dan pengorganisasian acara gereja.